Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sekarang saya akan memberitahu Anda bagaimana caranya untuk membuat Google Form dengan cara yang paling simple atau cara yang paling mudah. Untuk yang pertama, untuk menggunakan Google Form ini kita harus menggunakan browser. Jadi tidak bisa menggunakan aplikasi yang bawaan dari Android, karena di aplikasi Android ada namanya Google Drive. Nah, Google Drive itu tidak bisa kita gunakan, kita harus menggunakan browser. Nah, browser yang saya gunakan untuk di sini yang contohnya adalah Google Chrome atau yang seperti ini. Nah, yang saya gunakan adalah Google Chrome ini. Lalu kita klik Google Chrome ya. Nah, kenapa saya menggunakan Google Chrome? Karena biasanya untuk semua handphone itu terdapat Google Chrome. Lalu diusahakan Google Chrome ini sudah terlogin dengan email Bapak Ibu semua. Biasanya untuk Google Chrome biasanya sudah otomatis login. Karena jika browser Anda tidak login dengan email, maka Anda tidak bisa menggunakan untuk Google Form tersebut. Jadi biasanya ciri-ciri orang yang browsernya itu sudah terlogin, maka ada foto di atas. Nah, di sini ada foto saya, di bagian atas ini ada fotonya. Nah, lalu selanjutnya cara paling mudah adalah kita cukup klik Google Form. Ya, cukup klik ini aja, Google Form. Jika sudah, dipilih saja Google Form, di enter. Nah, nanti Google akan banyak pilihan tentang Google Form. Nah, yang ciri-ciri jika browser Anda sudah terkonek, di pojok kanan atas itu ada gambar saya. Nah, itu berarti sudah terkonek dengan email saya dengan otomatis. Jika sudah seperti ini, lalu pilihlah yang bawah ini, Google Form, yang bawaan dari www.google.com. Sini ada Google Form, cukup diklik aja Bapak Ibu. Nah, diklik, dia akan langsung masuk halaman dari Google Form seperti ini. Nah, di bawah sini Bapak Ibu silakan turun ke bawah terus. Nanti dia akan ada pilihan yang namanya memulai Google Form. Terus ini hanya untuk keterangan. Nah, di sini ada keterangan buka Google Formulir. Nah, di sini ada keterangan buka Google Formulir. Lalu Bapak Ibu klik buka Google Formulir. Nanti tunggu sampai dia muncul. Nah, ini adalah halaman untuk Bapak Ibu membuat soal dari Google Form. Nah, di sini terlihat ada keterangannya. Yang paling atas ini ada Untitled Form. Ini adalah untuk judul. Jadi misalnya tadi seperti yang contoh saya adalah misalnya soal bahasa Indonesia. Mungkin di bawahnya sini ini mungkin ada keterangan tanggal. Misalnya sekarang anggaplah sekarang tanggal 27 Maret 2020. Mungkin untuk kelas 5 seperti itu. Lalu di bawahnya sini ada banyak pilihan. Nah, untitled question itu adalah Bapak Ibu untuk membuat soal. Tapi saya sarankan untuk yang pertama ini diisi nama, kelas, dan absen. Ini untuk mengetahui kira-kira yang mengisi form tersebut itu namanya siapa, kelasnya berapa, absennya berapa. Lalu di bawahnya sini ada tombol ke bawah ini. Yes, ya. Saya ulang ya, ada tombol ke bawah ini. Ini adalah pilihan jawaban untuk soal tadi. Di sini ada short answer, ada paragraf, ada multiple choice, ada checkbox, ada drop down. Short answer ini untuk jawaban singkat. Ya, Bapak Ibu, untuk jawaban singkat. Jadi misalnya ini sudah nama absen, jawabannya cukup jawaban singkat. Misalnya
Pandu kelas 5 absen 20, seperti itu. Lalu untuk soal kedua itu ada pilihan kotak di bawah tempat sampah ini, ada seperti kotak 2, diklik. Nah ini seperti ini ada duplikat. Ini untuk menduplikat soal atasnya, langsung ke nomor 2, jadi lebih mudah Bapak Ibu. Nah jika sudah diklik nanti bisa kelihatan. Nah ini sudah ada dua soal untuk Google Form tersebut. Tadi soal pertama adalah nama kelas dan absen, lalu yang serang adalah langsung soalnya. Misalnya Bapak Ibu membuat soal cerita, misalnya soal cerita, lalu kalimatnya apa, titik ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih kira-kira soalnya apa. Lalu untuk jawabannya Bapak Ibu bisa memilih juga, misalnya mau jawaban pendek itu short answer, mau jawaban panjang atau multiple choice. Misalnya jawabannya adalah multiple choice. Nah untuk opsi yang pertama bisa jawabannya misalnya ya, misalnya. Lalu yang kedua cukup klik bawahnya add option, jawabannya yang kedua adalah tidak. Lalu yang ketiga misalnya jawabannya adalah mungkin. Lalu yang keempat adalah bisa jadi, seperti itu. Nah ini soal nomor 2 selesai. Lalu Bapak Ibu ingin membuat soal lagi, saya sarankan langsung klik saja bawahnya ini yang duplikat tadi ini. Nah setelah diklik maka otomatis soal langsung bernambah lagi. Nah yang tadi karena kita yang duplikat itu adalah soal multiple choice, maka bawahnya akan berduplikat soal multiple choice. Lalu soalnya misalnya yang ketiga adalah sebutkan kegiatan kalian saat di rumah. Nah ini adalah jawaban panjang. Nah multiple choice ini Bapak ganti dengan paragraf. Nah dengan paragraf ini berarti jawabannya bisa panjang, misalnya 1 kegiatan saya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, seperti itu. Jadi untuk membuat soalnya hanya seperti itu saja, cukup mudah kan? Nah jika Bapak Ibu sudah membuat soal seperti ini, sudah selesai soalnya, lalu di bagian atas ini ada seperti tanda panah ke kanan. Tanda panah ke kanan ini Bapak Ibu klik. Saya ulang ya, tanda panah ke kanan ini, yes. Nah ini untuk mengirim soal ke orang tua. Misalnya kita pilih yang tengah-tengah. Nah ini Bapak Ibu ya, kita klik ini sebelahnya tanda mail, diklik. Nah di sini Bapak Ibu klik ini collect email address, lalu klik copy. Nah setelah klik copy silakan paste untuk soal ini ke orang tua. Misalnya saya copy, nih saya klik ya, saya copy. Setelah saya copy lalu saya klik WA, saya cari WA saya, misalnya ini WA nya. Nah WA nya, lalu cara mempastikan adalah klik yang lama di ketik ini, lalu akan muncul tempel, klik tempel. Nah saya klik tempel, klik send. Nah maka soal ini sudah Bapak Ibu pastikan ke orang tua. Begitu saja. Setelah itu jika Bapak Ibu nanti ini setelah di sini disilang saja, jika Bapak Ibu ingin melihat jawabannya nanti akan muncul di respon. Nah di respon ini akan muncul jawaban dari anak-anak jika sudah mengirim jawaban. Oke, untuk gambarannya sekarang kita akan coba buka emailnya tadi di browser saya yang lainnya. Misalnya saya akan menggunakan Opera. Nah, soal yang tadi kita akan coba buka di sini. Nah, halaman
kalimat yang tadi akan saya pastikan, lalu kita klik. Nah, ini adalah hasil soal yang tadi Bapak Ibu buat seperti itu. Jadi nanti silakan dikirim email. Email ini tidak harus email. Jadi misalnya Bapak Ibu cukup, misalnya anak-anak cukup mengirim misalnya pandu@gmail.com seperti itu. Jadi nggak harus emailnya, dia cukup nama pandu@gmail.com pun sudah kekirim seperti itu. Lalu ini nama kelas absen seperti biasa, ini jawabannya A, B, C atau D seperti itu. Lalu jawabannya ini kira-kira apa? Jika sudah, klik kirim. Misalnya nih saya akan coba ya, pandu@gmail.com, nama kelas misalnya Pandu kelas 5 tanggung jawab absen 10, misalnya seperti ini. Soal cerita kalimatnya mungkin jawabannya adalah mungkin. Kegiatan saya di rumah, misalnya yang pertama belajar, lalu yang kedua membantu orang tua. Nah, jika sudah, kita klik kirim. Nah, setelah kirim, jika muncul seperti ini berarti anak sudah mengerjakan soal tersebut. Nah, tahunya dari mana? Kita bisa lihat di Google Chrome ini. Nah, ini soalnya tadi, jika sudah mengirim maka sini akan muncul langsung seperti ini, respon. Nah, respon. Nah, ini yang sudah mengisi adalah pandu@gmail.com seperti itu. Nah, untuk ngeceknya lebih gampang ada pakai klik individual. Nah, pojok sini ada individual ini. Nah, di sini udah kelihatan jawabannya Pandu. Nah, ini Pandu kelas 5 tanggung jawab soal cerita. Jawabannya yang pertama mungkin, yang kedua jawabannya seperti ini. Jika ingin ngecek lagi tanda panah ini. Nah, ini jika ada yang ngirim banyak, di sini akan ada banyak email yang masuk. Nah, itu bisa dicek satu-satu. Seperti saja. Maka Google Form ini lebih menghemat kuota. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan, silakan bisa japri ke saya. Lalu saya sarankan untuk browser ini mendingan tidak usah ditutup. Jadi misalkan Bapak Ibu mengirim tugas, dikasih tempo misalnya, tolong tugas ini dikerjakan sampai besok. Nah, seperti itu. Besok siang pukul 15 sudah ditutup. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ngecek. Ini tidak usah ditutup, nggak usah disilang. Biarkan dia ke minimize saja. Jadi pada saat Bapak Ibu klik, otomatis langsung muncul seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga dapat membantu Bapak Ibu semua.